Ini udah masuk ya suaranya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah ya ikhwah wal akhwat, pada hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah. Kita bersyukur dan kita masih diberikan karunia dan rezeki ya, juga anugerah semangat untuk terus mempelajari bahasa Arab yang mulia ini. Semoga Allah senantiasa dawamkan semangat kita, keikhlasan kita, kesabaran, dan sehingga kita diberikan kemudahan untuk terus mempelajari bahasa yang mulia ini. Baik, hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita masih di bab 26 dari kitab Durusul Lughah, jilid 2 ya. Dan pekan lalu kita sudah belajar atau mengenal tentang kaidah fi'il mu'tal ya, fi'il mu'tal fa. Apa itu fi'il mu'tal? Lawannya fi'il sahih ya. Fi'il mu'tal itu fi'il yang di dalamnya ada huruf illah. Ya. Dan kita masih belajar fi'il mu'tal fa, artinya apa? Fi'il illah, huruf illahnya ada di depan ya. Seperti wajada, wahaba, walaja, apalagi waqafa, dan yang lainnya. Mohon untuk terus di murojaah karena ada fi'il mu'tal yang lainnya. Insya Allah nanti kita pelajari. Baik, sekarang kita masuk ke latihan kelima. Di sini instruksinya ta'ammalil amsilatal atiyata lil ismis musaghar ya. Jadi perhatikan catatan berikut untuk isim musaghar itu isim untuk mengecilkan sesuatu ya. Isim untuk mengecilkan sesuatu atau disebut dengan isim tasghir bisa ya. Jadi dalam bahasa Arab ini ada fi'il yang disebut dengan ismut tasghir, yaitu isim untuk mengecilkan sesuatu ya. Contohnya ya, musaghar, isim yang dikecilkan gitu ya. Ya, ya menjadi kecil ya, mengecilkan sesuatu. Contohnya sebelum itu wazan dari isim tasghir ini adalah fu'ailun ya. Fu'ailun ya, fa'ain ya, ya lam, fu'ailun, fa'ain ya lam ya, fu'ailun wazannya itu ya. Nah, contohnya lihat ya. Yang pertama wulaidun ya, wulaidun, wulaid ya, itu artinya waladun saghirun, anak yang kecil ya. Wulaidun, anak yang kecil. Walad itu kan anak ya, sebesar Ibrahim lah ya. Nah, itu walad tuh. Nah, begitu wulaidun, nah lebih kecil lagi gitu. Ya bisa jadi gitu ya. Ya, terus ya, isim tasghir ini bukan hanya untuk mengecilkan tapi untuk menyatakan kedekatan ya. Wulaidun ya. Kemudian nuhairun. Nah, nuhairun kan asalnya nahrun ya. Nah, itu artinya nahrun sogirun. Apa nahrun sogirun? Sungai yang kecil ya. Nuhairun. Kemudian jubailun ya. Artinya jabalun sogirun. Apa artinya? Gunung yang kecil ya.
Kemudian kulaibun, anjing yang kecil. Ya, kulaib. Nah, ini adalah contoh-contoh eh, isim tasghir. Ya. Contoh lain apa? Kutaibun. Kutaib, pernah dengar ya, sering ya? Buku kecil, buku ringkas, buku yang tipis, ya. Pokoknya yang kecil lah. Ya, ya bisa ya. Ya, fuailun. Ya, ulaimun. Ya, pulpen kecil, pena kecil. Ulaimun. Iya, benda hidup benda mati. Orang ulaidun, ya. Nama orang bisa Umair, apa Umair? Umar. Usman menjadi Usaimin. Ya, Syekh Usaimin itu jadi Usman. Ya. Usaiminun, ya. Usaiminu. Ya, tidak bertanwin. Kan Usman. Ya. Kemudian Anas, jadi Unais. Kursiyun menjadi Quraisi. Iya, kursi kecil. Ya, kursi kecil. Ya, bisa dicoba ya. Bisa dicoba dengan isim yang lain. Baik, fahim tuh? Insya Allah ya. Seperti misalnya siswa yang kecil. Ulaib. Ya, ulaib. Ya, pokoknya berwazan wa'il. Ya, tujairun. Hah? Ya, sekarang latihan 6, coba. Nih, latihannya ya. Saghiril asma al-atiyata. Ya, kecilkan isim-isim berikut. Ya, ya. Abu Asia, fadhol. Ya, rojulun menjadi rujailun. Ya. Kemudian, ya Abu Taslim, yang bawahnya. Tiflun menjadi, hah? Depannya tufailun. Ya, tufailun. Nah, tiflun ini sudah bisa jadi bayi ya. Bisa tufailun ya bayi yang kecil gitu ya. Tiflun saghirun. Ya. Kemudian Umu Asia ada? Nggak ada. Umu Taslim, kembali. Ya, kolamun menjadi ulaimun. Ya, ulaimun. Ya, terakhir apa itu? Najmun menjadi nujaimun. Ya, najmun menjadi nujaimun. Nah, itu adalah kaidah tentang ismut tasghir, isim untuk mengecilkan sesuatu. Ya, bisa juga menyatakan kedekatan. Ya. Kalau bahasa kita apa sih? Misalnya Anas, jadi Unais. Ya, artinya apa? Ya Anas tercinta. Gitu ya. Atau ya Anas sayang, juga kalau ke anak ya. Ya Unais. Baik, sekarang latihan ketujuh ya. Nah, ini kaidah lain. Ta'ammalil amsilata al-atiyata dismit tafdil. Nah, kita sudah pernah belajar ismu tafdil ya. Isim untuk mengutamakan sesuatu daripada yang lain. Ya. Perhatikanlah contoh-contoh berikut untuk isim tafdil. Tapi bentuk isim tafdil yang ini berbeda ya. Contoh yang sudah kita pelajari apa? Misalnya, dia berwazan apa? Ismu tafdil itu masih ingat? Af alu. Ya, tidak boleh bertanwin. Dia salah satu mamnu minas sarf. Tidak boleh bertanwin. Af'alu. Nah, isim tafdil ini bisa untuk muzakkar maupun
muannas, ya. Misalnya besar menjadi besar, kabirun menjadi lebih besar atau paling besar. Akbaru, akbaru, ya, tidak boleh bertanwin. Akbaru. Demikian juga dengan apa? Muannasnya, ya. Muannasnya juga akbaru. Kabiratun akbaru. Ya, ya, misalnya Fatimah adalah siswi paling besar di kelas. Fatimah itu akbaru qolibatin. Ya, mudhofun ilaihnya baru muannas. Ya, tetap akbaru, nggak ada akbarotu, nggak ada ya, nggak berubah. Akbaru qolibatin fil fasli. Ya. Mobilnya Muhammad, mobil paling bersih di kampung ini, gitu ya. Sayyaratu Muhammadin anzofu sayyaratin. Ya. Tidak ada anzofatu, enggak ya. Tetap anzofu. Ya. Nah sekarang bentuknya beda nih. Ya. Ini ada dua huruf yang kembar. Ya. Contohnya lihat, olilun. Ya, ada dua huruf yang sama, itu lam. Olilun. Bagaimana cara membentuk isim tafdilnya? Ya, maka lam ini dilebur, ya, menjadi satu. Otomatis dia bertasydid, ya, menjadi apa? Aqallu. Ya, ya. Asalnya apa? Asalnya af'alu. Sama ya, wazannya sama. Asalnya apa? Aqlalu. Asalnya itu ya. Aqlalu. Asalnya itu. Ya, karena untuk meringkas ya, agar mudah diucapkan menjadi of yang tadinya sukun menjadi fathah. Ya. Lam yang pertama dimasukkan ke lam yang kedua. Ya. Aqallu. Ya. Qalil. Apa aqallu jadinya? Paling sedikit. Ya, paling sedikit. Kemudian syadidun. Ya. Syadidun menjadi asyaddu. Ya. Asyaddu. Ya, asalnya apa? Ashdadu. Asalnya itu. Ashdadu. Jadi asyaddu. Kemudian syadidun itu apa? Keras. Ya. Asyaddu menjadi paling keras. Ya asyaddu ini nanti dalam isim tafdilnya ada kaidah yang lain ya. Dan artinya pun tidak selalu diartikan keras ya. Ada yang lain. Kemudian lazizun. Apa lazizun? Enak. Ya, lezat kalau bahasa kita ya. Nah, menjadi isim tafdilnya alazu. Alazu. Asalnya apa? Al-zazu. Ya, asalnya al-zazu menjadi alazu. Menjadi artinya paling enak. Ya. Habibun. Nah, habibun. Cinta ya. Nah, isim tafdilnya menjadi ahabbu. Ya. Ahabbu. Paling cinta. Ya. Asalnya apa? Ahbabu. Ya, asalnya itu ya. Ya, tasdidnya langsung dilebur ya. Menjadi huruf kembar itu dilebur menjadi tasdid. Tapi ya konsekuensinya diucapkannya menjadi tasdid. Ya. Ahabbu. Ya huruf keduanya yang tadinya sukun menjadi fathah. Ahbabu, nah haknya kan huruf kedua ya. Kan sukun kan? Ya. Jadi fathah dia. Ahabbu. Yang lainnya juga demikian. Lazizun jadi alazu yang asalnya al-zazu. Asalnya sukun lamnya. Yang lainnya juga demikian. Ya. Contoh misalnya ahabbu itu apa? Ya, manir rojulu ahabbu ilallah. Siapa lelaki yang paling dicintai oleh Allah? Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu, misalnya. Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Misalnya, ayyu ta'amin aladzu, makanan apa yang paling lezat? Gitu.
Ya, tambahkan hamzah. Karena wazannya apa? Af'alu. Ya, ada hamzah di depan. Af'alu. Fahim tuh? Insya Allah. Ada pertanyaan? Belum ya? Dua kaidah, Masya Allah. Ismu tasgir dan ismu tafdil yang bentuknya lain. Baik. Ya, sekarang ini ada Iqra Mayali. Ya, bacalah soal-soal berikut. Ya. Baik, coba Abu Asya, Abu Taslim ya. Nomor satu. Nah, akolu. Ya, baqiya akolu min sa'atin. Apa artinya? Baqiya itu apa? Bisa tetap, bisa sisa, bisa tinggal. Tinggalnya bukan tinggal itu ya, tinggal tinggal sekian. Gitu. Jadi apa? Sisa. Ya, maksudnya apa itu? Tinggal kurang dari 1 jam lagi. Gitu maksudnya. Ya, ya. Ya, kurang dari 1 jam lagi gitu kalau apa? Kalau bahasa kita ya. Nah, ya, nanti 1 jam. Ya. Sama ya dengan isim lain. Kitabun satu kitab. Ya. Asalnya kan ada kitabun wahidun. Ya. Nah, dia baki aqallu min sa'at. Ya, jadi memang uslub ini ya bahasa Arab itu kalau mengikuti kalimat kita nih secara harfiah ya bisa kadang bisa kacau ya. Jadi memang kita harus berlatih ya. Seperti ini nih, baqiya aqallu min sa'atin. Kalau secara satu-satu kan tinggal atau sisa lebih sedikit dari jam gitu ya. Maksudnya apa gitu ya? Maksudnya adalah ya ya tinggal kurang dari 1 jam lagi. Ya. Tinggal kurang dari 1 jam lagi. Ya bisa 20 menit lagi, bisa 25 menit lagi, bisa 45 menit lagi, kan kurang dari 1 jam ya. Baik, ya Umat Taslim, kembali. Kedengeran nggak? Umat Taslim, apalagi nggak ada di tempat. Oh, tafadhal, tafadhali. Burtuqal. Nam, nam, nam. Ya, mumtazah. Al-burtuqalu lazizun wat tufahu alazzu minhu. Ya. Apa al-burtuqal? Tarjimi om? Jeruk ya. Ya, ya. Ya, jeruk itu enak gitu ya. Dan apel lebih enak daripada jeruk ya, daripadanya. Kembali pada al-burtuqal ya. Nah, ini bentukan isim tafdil dari yang latihan 7 ini ya. Jadi bisa membandingkan satu hal dengan yang lain atau membandingkan satu dari seluruh ya. Bisa artinya ter atau lebih ya. Ya, jeruk itu enak, tapi apel lebih enak daripada jeruk ya. Tapi apel belum tentu lebih enak daripada durian misalnya gitu ya. Dia membandingkan. Baik, Abu Asia. Nah, ya, ya. Ilayya. Ilayya itu apa? Ayahku, ya. Ayahku, aku mencintainya, gitu ya. Ya, ilayya itu untukku, bagiku, gitu ya. Ya di situ adalah yang mutakallim. Ila, nah hurufnya apa aja? Hamzah ya, lam dan alif maksurah.
Kalau dia bersambung dengan ya mutakallim, maka ada ditambah ya kan ya. Nah, itu kan berat, nggak bisa diucapkan. Karena ada dua sukun di situ, ya, alif dan ya. Nah, untuk pengucapan yang mudah, maka ya ini dilebur ke alif, ya, dilebur dan konsekuensinya menjadi tasdid. Nah, tasdid itu kan harus ada harokatnya, nggak bisa sukun. Nah, yang paling mudah diucapkan adalah harokat fathah, ilayya. Bukan, ayahku, aku mencintainya, gitu gaya bahasanya ya. Ya, wa ummi ahabbu ilayya minhu. Nah, ya, dan ibuku, aku lebih mencintainya daripada eh, ayahku. Nah, bahasa sederhananya apa? Aku mencintai ayahku dan aku lebih mencintai ibuku. Nah, itu kayak bahasanya ya. Abi habibun ilayya. Ya, ini gaya bahasa ya. Ayahku, aku mencintainya. Dan ibuku, aku lebih mencintainya. Baik. Ya, Abu Taslim. Naam. Naam. Ya. Al-bardul yawma asyaddu. Apa artinya? Ya. Ya, maksudnya hawa dingin hari ini lebih, ya, lebih dingin. Ya, makanya Anda tadi sampaikan asyaddu tidak harus tidak selalu keras. Ya, tergantung kalimatnya. Jadi asyaddu ini lebih luas. Kalau misalnya di sini al-bardu hawa dingin, ya. Berarti ya, hawa dingin hari ini lebih dingin lagi, lebih kuat gitu ya. Lebih kuat, ya. Ya, ya pokoknya lebih kuat daripada yang kemarin, ya. Asalnya bisa keras, bisa kuat, ya. Atau di sini apa? Kalau bahasa kita hawa dingin, hari ini hawanya lebih dingin daripada kemarin. Gitu. Kalau mau ada perbandingannya min amsi bisa. Albardu yawma asyaddu min amsi. Ya, daripada kemarin. Ya, mutaslim, tafadhali. Nah, durusi. Nah, nah, Taza. Ma ahabbud durusi ilaika. Apa artinya, Om? Ya. Nah, itu dia, Taza. Pelajaran apa yang paling engkau sukai? Ya. Kemudian, ya. Mumtaz. Pelajaran yang paling aku sukai adalah Al-Quran Al-Karim. Nah, ini gaya bahasanya ya. Kalau antum mau bertanya, ya, siapa guru yang paling kau sukai? Ya, ya man ahabbul mudarrisi ilaika. Atau kalau anak tanya ke Mutaslim, ya umat taslim, man ahabbul mudarrisati ilaiki. Ya, kata umat taslim, ahabbul mudarrisati ilayya Ummu Fatimah. Misalnya gitu ya. Atau Al-Ustazah Fatimah. Gitu ya. Ini gaya bahasa ya. Jadi bentuknya seperti ini. Ya, kalau menanyakan siapa yang disukai, ya, yang paling disukai. Baik, ya.
Abu Asia. Nah, nah, mumtaz. Kanat tullabu qalilan amsi. Wal yauma hum aqallu. Apa artinya? Ya, ya gitu ya. Siswa yang hadir maksudnya kemarin itu sedikit dan hari ini lebih sedikit lagi. Ini gaya bahasanya demikian ya. Ya, nomor 7, Fadhal, Mutaslim. Nah, nah, sallallahu alaihi wasallam. Ya, man ahabbun nasi ilaika, nah, apa artinya? Ya, gitu ya bahasanya. Udah ketemu ya? Alhamdulillah, udah ketemu nih gaya bahasanya nih. Ya, ya, ya. Manusia yang paling aku cintai. Ya, oh, sallallahu alaihi wasallam. Ya, bisa nggak? Man ahabbun nasi ilaiki, bisa ya, karena di ya mungkin antum nanya ke Abu Asia atau ke istri antum, itu ya. Jadi boleh ilaika atau ilaiki. Boleh ilaikum bisa. Antum nanya ke banyak orang ya. Man ahabun nasi ilaikum. Siapa manusia yang paling kalian cintai? Nah, mereka jawabnya apa? Ahabun nasi ilaina. Itu. Ilaina. Rasulullah SAW. Paham tuh? Salah. Hal soal? Cukup ya. Nah, kita masuk latihan 9. Nah, sudah 2 kaidah nih. Ya. Sekarang masuk kaidah ketiga. Amal mayali. Perhatikanlah berikut ya, yang berikut ini. Nah, ini tentang kalau kayak bahasa ini kita belajar ismul isyarah tapi disisipi dengan domir. Ya. Kita lihat. Kalau ada seseorang yang bertanya, Ainal kitabu? Ya, di mana buku itu? Nah, kita bisa jawab, ha huwaza. Nah, ini apa artinya? Ini dia. Ya, itu artinya ya. Ini dia bukunya. Ya. Ha huwaza. Ya, karena kenapa huwa? Karena muzakkar yang ditanyakan. Alkitab yang ditanya. Makanya jawabannya huwa. Jadi huwa di sini di antara ha dan za. Ya. Ha huwa za. Ya. Ini dia kitabnya. Gitu maksudnya ya. Jadi cukup menjawab ha huwa za. Ya, bisa ya. Boleh, ini tidak harus selalu benda mati ya. Misalnya, Aina ibnuka? Ha huwa za. Nah, ini ya. Jadi ismu isyarah itu terdiri dari dua ya. Hanya itu untuk apa? Perhatian, tanbih ya. Ismu isyarahnya za itu ismu isyarah. Jadi kalau antum bilang za kitabun itu betul tanpa ha. Ya. Ha itu untuk perhatian. Ya. Perhatian. Haza kitab. Ya. Jadi ismu isyarahnya itu za. Ya. Kenapa? Bisa ya. Ya bisa. Atau hunaka. Ya, huna bisa ya. Tapi ini gaya bahasa lain. Ha huwaza. Ya. Ini dia. Gitu ya. Perbedaannya kalau kita gimana sih? Kita nyari-nyari buku. Antum berdua ya. Aina kitabi. Araita kitabi. Nyari-nyari. Ha huwaza. Gitu ya. Nah, kayak gitu lah. Ya. Nih di sini nih. Gitu nih. Ya. Gitu ya. Makanya antum nyari-nyari kucing. Antum melihara kucing misalnya. Aina kitti. Araita kitti. Gitu. Di mana kucing anak ya? Antum melihat nggak kucing anak? Cari kemana-mana. Ternyata di dapur.
Ya Aba Taslim, ha huwa dha. Iya. Iya, perhatian itu. Iya, gitu ya. Ya Aba Taslim di sini nih kucingnya nih. Ya, fil matbah gitu ya. Ha huwa dha fil matbah. Huwa fil matbah. Seperti kita lah ya. Ini cocoknya biasa gitu ya kalau buat nyari-nyari apa gitu. Ya, ya bahasa kita lah gimana ya. Nah, nah, tadi kan muzakkar ya. Ainal kitabu muzakkar. Sekarang untuk manasnya gimana? Aina sa'atu. Nah, apa artinya? Nah, di manakah jam? Di manakah jam itu? Nah, jawabnya ha hiyazi. Ya, ha hiyazi. Aina sayyaratu? Ha hiyazi. Aina bintuka? Ha hiyazi. Ya. Nah, ini sama dengan ha huwaza. Cuma hanya saja beda domir dan belakangnya ya. Kalau yang di atas tadi muzakkar za, belakangnya. Kalau yang untuk muannas zi. Ha hiyazi. Ya, sekarang nomor 3 nih. Nah, ini gaya bahasa kita ya. Aina Ibrahim? Nah, Ibrahim di mana? Nah, Ibrahim menjawab, ha anaza. Ini ana. Ya, gitu. Ya, aku di sini. Gitu, bisa ya. Ha anaza. Mungkin nggak ngelihat ya kalau guru gitu ya. Aina Ibrahim, Aina Ismail, Aina Muhammad. Ya, mungkin sedang ngambil pulpen ya di bawah di kolong meja ya. Susah ngambilnya, nggak kelihatan kepalanya. Ditanya, Aina Ibrahim? Ha anaza ya Ustaz. Gitu. Ya, seperti itulah contohnya. Ya, di sini hanya praktek ya, bahwanya yatazaharul mudarrisu bil bahsi an syai'in. Ya, guru berpura-pura mencari sesuatu. Ya. Ismuhu muzakkar, dengan isimnya muzakkar. Fayaqulu ahadut tullabi ha huwaza. Lalu salah satu tullab berkata ha huwaza. Gitu ya. Misalnya anak tanya, Ainal maktab? Apa artinya? Maktab. Oh, bukan perpustakaan. Kalau perpustakaan apa? Maktabah. Oh, ini maktab. Meja. Ya. Antum jawab, ha huwaza. Ya. Karena yang ditanya meja, isim muzakkar. Ya. Karena tanya juga misalnya, ya Ahmad Taslim, Aina Abu Asia? Ha huwaza. Gitu. Ha huwaza. Bisa. Ya. Bisa. Ya. Zalika Abu Taslim. Zalika Abu Asia. Boleh. Itu Abu Asia ada di sini. Nah, hunaka. Ya. Bisa ya. Nah, ini adalah contoh bertanya ya. Ainal kitab, ha huwaza. Ainal maktab, ha huwaza. Ainal bait, ha huwaza. Kemudian di bawahnya, summa yatazaharu bil bahsi an syai'in ismuhu muannasun wa yaqulu ahadut tullabi ha hiyazi. Kemudian guru juga berpura-pura mencari sesuatu yang isimnya muannas. Lalu salah satu tulab menjawab ha hiyazi. Aina sayyarah, apa lagi? Aina saburah. Nah, macam ya. Apalagi? Aina miqlamah, apa miqlamah? Aina miqlamah, tempat pensil ya. Ya, aina mirwahah, ya, di mana kipas angin. Gitu ya. Jadi jawabnya apa? Ha hiyazi. Jadi antum harus tahu yang ditanya itu muzakkar atau muannas. Ya. Yang terakhir, summa yatazaharu bil basi an talibin. Nah, kemudian guru berpura-pura mencari seorang siswa. Wa yaqulul mabhusu anhu
nafsuhu, ya, ha'anaza, ya, wa yaqulu mabhusu anhu nafsu. Kemudian yang dicari itu berkata kepada dirinya sendiri, ha'anaza, ini ana, gitu ya. Aina Ibrahim, ha'anaza, ya. Jadi sama ya, mau mencari laki-laki perempuan sama, ya. Misalnya ibu guru mencari Fatimah, aina Fatimah, ha'anaza, sama, ya. Paham tuh? Insyaallah. Ya, 3 kaidah, Masya Allah ya. Ismu tasghir, ismu tafdil, dan ismu isyarah. Ya. Latihan ke-10. Ta'ammalil misala, summa kawin jumalan mislahu musta'milan fiha yajibu ala musta'inan bil kalimatil waridati bainal qausaini. Perhatikanlah contoh, ya satu contoh ya. Perhatikanlah satu contoh di bawah. Kemudian bentuklah kalimat-kalimat sepertinya dengan menggunakan kalimat yajibu ala. Dengan dibantu dengan kata-kata yang terdapat di dalam 2 tanda kurung. Ya. Yajibu ala itu apa artinya? Wajib bagi siapa? Wajib bagimu, wajib bagi saya, wajib bagi kalian. Ya. Tergantung domirnya setelah ala. Kita lihat al-misal. Ya. Yajibu alaina an nafhamal Qur'ana wa na'mala bih. Yajibu alaina an nafhamal Qur'ana wa na'mala bih. Ya, apa ini artinya? Ya. Ya, wajib bagi kami atau bagi wajib bagi kami atau bagi kita untuk memahami Al-Qur'an dan mengamalkannya. Ya. Jadi bentuknya demikian ya. Setelah yajibu ala dhamir, kemudian ada harfun nasab an. Ya. Harfun nasab an. Nah, kemudian yafhamu itu menggunakan dhamir nun. Nahnu ya. Jadi nafhama. Mimnya fathah kenapa? Karena ada harfun nasab an. Masih ingat ya? Masdar muawwal an nafhama. Bukan an nafhamu ya. An nafhama ya. Nah, itu nafhama dengan nun depannya karena sebelumnya ada alaina ya. Wajib bagi kita untuk memahami. An nafhamal Qur'ana. Al-Qur'ana sebagai apa? Maf'ulun bi dari nafhama ya. Kemudian wa na'mala dengan nun lagi ya karena dia atof kan dari nafhama. Mengikuti. Na'mala bukan na'malu sama karena atof ya dari nafhama. Bukan, dia atof dari na'mala, dari nafhama. Sama hukumnya. Ya. Karena yang mengamalkan itu wajib mengamalkan siapa? Kita. Makanya nafhama dan na'mala. Ya. Yajibu alaina an nafhamal Qur'ana wa na'mala bih. Ya. Paham tuh? Insyaallah ya. Ya, coba Abu Asya nomor 1. Lihat dalam kurungnya ya. Dalam kurungnya lihat fiilnya. Ini kan fiil mudhari ya. Lihat huruf depannya. Dengan tak kan ya. Yajibu nukot titik-titik dalam kurungnya taktubul wajibati bintizamin. Ya. Nah, jadi apa tuh? Nah, arfun nasabnya. Ya, sama seperti yang di atas. Nah, an, an, iya. Kok jadi tak taba? Antak tabu, antak tuba. Kan ada an. Nah, itu dia. Antak tuba ya.
Nah, ya, mumtaz. Yajibu alaika. Kenapa ka? Karena setelahnya ada taktubu. Ya. Berarti ini untuk anta. Yajibu alaika. Nah, masukkan harfu nasab. An. Ya. Taktuba. Nah, karena an itu menasabkan fi'il mudhari. Yajibu alaika an taktubal wajibati bintizamin. Ya, apa artinya? Ya, ya, ya. Wajibati itu apa? Tugas-tugas, PR-PR. Nah, ya, bintizamin apa? Dengan teratur. Ya. Yajibu alaika an taktubal wajibati bintizamin. Wajib bagimu untuk menulis atau mengerjakan boleh ya. Untuk mengerjakan tugas-tugas secara teratur. Ya, ya. Mutaslim. Nah, annya ala dulu. Ya, kenapa alaina? Tahfazina ini itu untuk eh? Ya, kamu, tapi kamu apa? Eh? Anta, anti, ya. Kalau anta anti ya, ya. Untuk mana? Jadi apa? Yajibu alai alaiki. Ya, ya. Ya, tahfazina. Tanda nasab dari tahfazina apa? Hah? Lupa ya? Oh, jangan lupa nih, tanda nasab dari anti, mudhari. Eh? Hasbun nun. Apa hasbun nun? Dihapusnya huruf nun. An tahfazi. Ya, nunnya dihilangkan. An tahfazi. Ya. Nah, hadal usbu'a. Ya, dia badal dari hadza. Hadza itu dihitungnya apa? Ismu ismu apa? Zorf ya. Zorfuz zaman. Ya. Hadza usbu'a. Yajibu alaiki an tahfazi surataini hadzal usbu'a. Ya, apa artinya? Ya, ya. Surataini apa? Dua surat. Ya, wajib bagimu ke wanita ya, satu orang wajib bagimu untuk menghafal dua surat pada pekan ini. Gitu ya. Ya, Muhammad Taslim, tafadhali. Nah, ya. Nah, Mumtazah. Yajibu alaikum. Kenapa kum? Karena setelahnya fi'il mudhari untuk antum takhrujuna. Ya. Yajibu alaikum an takhruju. Ya. An takhruju sama hasbun nun dihapusnya huruf nun. Dan untuk antum ya, kalau nasab dihapus huruf nun dan setelah waw ada alifnya ya. Menurut saya demikian ya. Yajibu alaikum an takhruju minal fasli bihuduin ya. An takhruju sekali lagi hasbun nun ya. Tanda nasab dari takhrujuna adalah hasbun nun dihapusnya huruf nun dan nunnya diganti oleh huruf alif ya. Apa ini artinya Om? Ya, untuk keluar dari kelas
dengan tertib. Ya. Yajibu alaikum an takhruju minal fasli bihuduin. Wajib bagi kalian, kalian ya, untuk keluar dari kelas dengan tertib. Ya, ya Abu Asia. Oh, wajibu apa? Alaihum, alaikum. Harfun nasabnya mana? Ya. Antad, ya. Hah? Ya. Fas, tadkhulul fasla. Qabla dukhulil. Nah, yajibu alaikum. Nah, kenapa kum lagi di sini? Karena fiilnya untuk antum ya, tadkhuluna. Yajibu alaikum an tadkhulu, sama nasabnya ya, hasfun nun. Ganti oleh alif nunnya. Yajibu alaikum an tadkhulul fasla qabla dukhulil mudarrisi. Ya, apa artinya? Ya. Ya. Hah? Ya. Hah? Ya, sebelum masuknya ya gitu. Ya gitu. Wajib bagi kalian untuk masuk ke dalam kelas sebelum masuknya guru. Gitu ya. Sebelum guru masuk boleh. Bahasa bebasnya demikian. Ya, nomor 5, buat Taslim. Nah, ya. Nah, tadrusu. Ya, kamu. Kamu kan ada 2 tuh. Ada 4 harusnya ya. Kamunya itu kamu tunggal, ada 6 ya, kamu tunggal, kamu berdua, atau kamu banyakan, kalian. Ini yang mana nih? Ya, sendiri. Tapi anta. Nam, nam. Ya, alaika. Ya. Hah? Ya. Nam. Nam. Li annaha. Nam. Lughotun. Lughotul. Ya. Gitu ya. Yajibu alaika. Nah, kenapakah? Karena ada fiil mudhari tadrusu. Itu untuk anta ya. Yajibu alaika an tadrusal lughatal arabiyyata li annaha lughatul qur'ani. Ya, apa artinya? Ya. Ya, karena li annaha, nah, hanya kembali kepada ya, bukan karena ia bahasa Arab adalah iya, li annaha hanya kembali kepada al-lughah al-arabiyyah. Karena ia adalah bahasanya Al-Qur'an. Yajibu alaika an tadrusal lughatal arabiyyata li annaha lughatul qur'ani. Paham tuh? Ya, ini harus dilatih memang ya. Masya Allah, ini ada 4 kaidah. Ya, 4 kaidah. Ya, satu kaidah lagi nih. Ya. Kita belajar masdar dari zahaba yazhabu. Nah, masdar itu apa? Kata dasar ya. Kata dasar dari zahaba yazhabu adalah az-zahabu. Ya, tulisannya demikian ya. Az-zahabu hanya panjang. Artinya pergi. Ya. Ya, yang namanya masdar itu tidak berkaitan dengan waktu. Ya. Az-zahabu masdaru zahaba wa yazhabu. Ya. Az-zahab adalah masdarnya zahaba yazhabu.
Naqulu, nah kita berkata, ya nomor satu, coba Ummu Taslim, tafadhali. Naam, zahaba. Ya, uridu zahaba ilal baiti. Apa artinya? Aku ingin pergi ke rumah. Ya, mungkin ini dari sekolah gitu ya. Aku ingin pergi ke rumah. Nah, ini kan pakai masdar nih. Kalau pakai masdar muawal gimana azhabnya? Ganti. Uridu an. Ya, itu dia. Uridu. Ya, tambahkan an. Masdar muawal. Masih ingat ya? Uridu an azhaba. Azhaba dia. Karena an itu menasabkan ilmu mudhari. Ya. Uridu an azhaba. Iya, ilal baiti. Ya. Ya, nomor dua, Abu Asia. Nah, ya. Nah, nah. Mumtaz. Ya Ustazu arju an tasmahali bizzahabi ilal mustashfa. Ya, tasmah itu apa? Aku berharap arju engkau membolehkan aku ke rumah sakit. Ya, ya arju aku harap. Ya, roja yarju. Roja yarju. Aku harap engkau membolehkan aku untuk pergi ke rumah sakit. Ya, engkau ya, untuk anta ya. Tasmaha itu untuk anta. Ya, Abu Taslim, tafadhol. Tafadhol. Nah, nah. Hah? Nah, mumtaz. Kharajtu minal fasli lizzahabi ilal mudiri. Apa artinya? Hah? Kharajtu. Ya. Nah, untuk pergi ke, ya, saya keluar dari kelas untuk pergi ke kepala sekolah. Lizzahabi. Ya. Jadi az-zahab ini adalah isim ya, isim masdar, makanya dia bisa marfu dengan dhammah, nasab, mansub dengan fathah dan majrur dengan kasroh. Ya, baik. Ya, Ummu Taslim terakhir. Nah, nah, nah. Ya, nah, ya, mumtazah. Hadhihi tazkiratu qairatin ila Dimashqa zahaban wa iyaban. Apa artinya, Om? Ini adalah tiket qairah. Apa? Pesawat. Ini adalah tiket pesawat ke Damaskus ya, Dimashqa. Eh, Zahaban wa iyaban apa? Ya, pergi dan pulang. Nah, kalau bahasa kita apa? Pulang pergi ya. Ya, kita pulang dulu baru pergi ya. Kita pulang dulu baru pergi. Ya, ya. Sama kayak bangun tidur ya. Bangun dulu baru tidur. Ya, pergi dan pulang. Ini adalah tiket pesawat ke Damaskus, pergi dan pulang. Atau pergi dan kembali bisa ya. Baik, Pak tuh? Masya Allah, 5 kaidah ya. Ya, khamsu qawaid. Ya. Kita belajar hari ini 5 kaidah. Yang pertama ismu tasghir, yang kedua ismu tafdil, yang ketiga ismu isyarah, yang keempat yajibu ala, yang kelima adalah masdar dari zahaba yazhabu yaitu az-zahab. Ya. Soal? Ada pertanyaan?
Cukup ya? Ya, sekarang al-kalimatul jadidah. Ajnabiyun. Apa ajnabiyun? Orang asing ya. Ajnabi, orang asing. Kemudian nakdun, apa? Uang ya. Ya, uang. Sama kayak fulus. Nakdun jamaknya nukud. Nukudun. Ya. Iyamun, apa tadi? Kembali atau pulang. Ya. Kembali. Ursun, bukan. Tablet. Bisa tablet, bisa disk, ya. Cakram, disk. Nah, tablet obat bisa. Bisa. Pil. Pil. Pokoknya berbentuk bulat ya. Cakram, CD itu. Piringan itu ya. Ya. Kemudian tadi ursun jamaknya akrosun. Ya. Kemudian kilohiromun apa? Kilogram. Ya. Kilohiromun. Ya, 1 kilogram. Jamaknya kilohiromatun. Ya. Kilohiromat. Kemudian zakarun apa? Laki-laki ya. Jamaknya zukurun. Wajaba ini fi'il ya, fi'il madhi. Wajaba yajibu. Wah ini fi'il mu'tal fa ya, yang kita pelajari ya. Wajaba ya seperti wajada, wahaba, walaja dan yang lain. Fi'il mudhari'nya yajibu. Ya. Asalnya apa yajibu? Asalnya kok wawunya hilang? Asalnya apa? Hah? Fi'il mudhari itu ada wawunya asalnya. Hah? Masih ingat? Yaujibu asalnya itu ya. Nah, ini kan berwazan apa? Fa'ala yaf'ilu. Seperti jalasa yajlisu. Jadi wajaba yaujibu asalnya ya. Yaujibu kan berat di lisan. Makanya wawunya dihapus. Ya, jadi yajib. Kemudian fi'il lagi nih. Bala'a yabla'u. Fi'il ya ini ya. Fi'il madhi dan mudhari. Bala'a yabla'u. Apa artinya? Menelan. Ya, menelan. Wajib. Ya, harus. Kemudian mahfazotun. Apa artinya? Dompet. Ya, mahfazoh. Khotoun. Apa artinya? Ya, salah atau kesalahan. Bisa ya. Jamaknya akhtoun. Ya. Kemudian az-zahabu pergi. Dia bisa bertanwin, bisa marfu dengan dhammah, mansub dengan fathah dan majrur dengan kasr. Jadi boleh zahabun bisa ya. Zahaban, zahabin bisa ya tanpa alif lam. Kemudian tazkiratun apa tadi? Tiket, karcis bisa ya. Jamaknya tazakiru, tidak bertanwin karena dia mamnu nasab. Tazakiru. Ya. Kemudian unsa apa unsa? Wanita, ya. Perempuan. Ya. Unsa jamaknya inasun. Ya. Inasun. Kemudian binti zomin. Apa artinya tadi? Secara teratur atau dengan teratur. Ya, terakhir aroja fi'il ini ya. Aroja fi'il mudhari'nya ya'ruju. Aroja ya'ruju. Apa artinya? Naik ya atau mendaki. Ya. Ya, ini paling dikenal dengan apa? Isim apa? Yang kita sering dengar mi'raj. Nah, ini dari sini ya. Mi'raj ini dari sini. Aroja ya'ruju. Baik, kita menangani soal? Ya, insya Allah pekan depan kita akan masuk ke hiwar
dan latihan-latihan yang berkaitan dengan hewan. Oh, nggak ada latihannya ya, cuma percakapan aja ya, hewan aja. Ya, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan dulu ikhwan dan akhwat sampai sini pertemuan kita. Semoga bisa dipahami dengan baik dan benar. Semoga Allah dawamkan istiqomah kita untuk terus mempelajari bahasa yang mulia ini. Ini sudah bab 26 ya, insya Allah pekan depan kita akan habis bab 26. Ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Ya, semoga Allah pertemukan lagi kita pekan depan dalam keadaan sehat dan afiat, dalam keadaan yang baik ya. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena pasti masih banyak kekurangan dalam menjelaskan. Semoga Allah ampuni anak, semoga Allah senantiasa memberikan kepada anak kemudahan untuk bisa memberikan penjelasan tentang kaidah-kaidah bahasa Arab ini kepada antum sekalian di pekan-pekan yang akan datang. Kita tutup dengan dua kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.